Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Alhamdulillah kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai bagaimana dan apa saja yang harus dimiliki jika menjadi seorang QC yang baik buat pemula atau yang baru bekerja sebagai QC. Seperti biasa ya guys, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menekankan bahwa saya akan membahas ini berdasarkan sudut pandang saya aja ya, dan juga berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu tanggung jawab seorang quality control atau QC. QC adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengontrol kualitas dalam proses produksi atau konstruksi agar menghasilkan produk yang memenuhi standar yang disahkan oleh perusahaan. Produk yang berkualitas atau memenuhi standar itu dihasilkan dari bahan baku, proses, teknologi, dan juga sumber daya manusia yang berkualitas. Bisa kita lihat di sini, selain bahan baku, proses, teknologi, ternyata sumber daya manusia juga harus berkualitas. Sekarang pertanyaannya, seperti apa sih untuk menjadi seorang QC yang baik? Baik, kita mulai. Di sini saya akan membagi 3 poin utama yang harus dimiliki dari seorang QC. Pertama, attitude atau sikap yang harus dimiliki. Kedua, knowledge atau pengetahuan yang harus diketahui. Ketiga, skill atau keterampilan yang harus dipelajari bahkan dikuasai. Oke, yang pertama, attitude atau sikap. Integrity atau integritas. Orang yang memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Seperti kita ketahui, kita hidup itu wajib menjadi orang yang jujur. Begitu juga menjadi QC. Contoh, jika barang itu tidak memenuhi standar atau bahasa lapangannya kita sebut reject atau ditolak ya. QC harus ungkapkan bahwa barang itu reject. Begitupun sebaliknya, jika barang itu memenuhi standar atau bahasa lapangannya kita sebut accepted atau ACC atau diterima, QC harus ungkapkan barang itu ACC. Karena di dalam dunia QC hanya ada accepted dan rejected, tidak ada yang di tengah-tengah atau abu-abu ya guys. Kemudian independent. Independent, orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Di sini keputusan kita sebagai QC dalam menetapkan suatu produk, misalkan produk itu ACC atau reject, ya berasal dari pengetahuan kita ya guys, jangan pernah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian reliability, yaitu orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Misal, kita dikasih kerjaan, ya harus dikerjakan sampai selesai dengan baik. Terus jika ada janjian, misal janjian inspeksi, meeting, atau diskusi, dan lain-lain, ya harus ditepati ya guys. Yang kedua, knowledge, pengetahuan. Yang pertama itu prosedur. Ini pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang QC ya. Pertama, prosedur atau prosedur. Prosedur yaitu metode tahap demi tahap dalam proses produksi atau konstruksi, seperti prosedur pengelasan, hydrotest, dan lain-lain. Oh iya guys, di sini saya mengambil banyak contoh dari background saya ya. Saya yaitu seorang QC inspektor. Ya kadang-kadang welding inspektor, kadang-kadang piping inspektor. Ya seperti itulah. Oke, makanya di sini saya ambil contoh prosedur pengelasan atau hydrotest dan lain-lain. Jadi misal kita mau mengecek ke lapangan, ya kita harus mengetahui tahapan-tahapan dari proses construction. Jangan sampai ada yang terlewat ataupun keliru. Kemudian yang kedua, standar. Standar itu dokumen formal yang menetapkan kriteria, metode, proses, dan prakteknya seperti apa. Ini contohnya yang sering saya pakai ya, ASME B311, AWSD 11, ASME 9, dan lain-lain. Ini misalnya kita mau ada pengecekan atau pengetesan ya,
Ya kita harus tahu parameter-parameter apa aja yang akan dicek atau dites, dan juga kriteria penerimaannya. Kalau dalam bahasa kita QC yaitu acceptance kriterianya seperti apa, kita harus tahu ya guys. Kemudian project specification atau spesifikasi proyek, atau juga ada yang bilang yang biasa sebut client spec, yaitu dokumen formal yang mirip dengan prosedur dan standar yang ditetapkan oleh pemilik proyek atau owner. Jadi di setiap proyek itu ada project spec. Dikarenakan isinya seperti prosedur dan standar ya, jadi otomatis QC juga harus tahu ya guys. Baik, yang ketiga yaitu skill atau keterampilan. Yang pertama yaitu communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Artinya kalian itu harus bisa berbicara atau menyampaikan sesuatu, seperti menyampaikan prosedur, menyampaikan standar dengan bahasa yang baik dan jelas ya ke tim yang lain seperti construction ataupun tim kita sendiri yaitu tim QC. Pokoknya jangan malu, jangan takut untuk menyampaikan. Yang penting sampaikan aja dengan jujur. Terus di sini saya mau menambahkan bahasa apa sih yang dipakai? Ya karena kita orang Indonesia, otomatis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya guys. Ingat, yang baik dan benar. Terus satu lagi saya tambahkan di sini bahasa Inggris. Ya kita juga harus mengerti bahasa Inggris itu baik dalam berbicara maupun membaca, bahkan menulis. Ya tidak harus jago-jago banget, yang penting bisa dan mengerti aja. Tapi kalau teman-teman mau Inggrisnya lebih baik, itu lebih bagus lagi, silakan aja. Kenapa bahasa Inggris menjadi penting di sini? Menurut saya, karena hampir ataupun semua standar internasional, bahkan prosedur dan project spec itu menggunakan bahasa Inggris. Dan juga ketika teman-teman punya owner orang luar negeri atau kita sebut bule, ya mau nggak mau kita juga harus bisa berkomunikasi dengan beliau dengan bahasa Inggris. Kemudian leadership skill atau keterampilan kepemimpinan. Leadership di sini menjadi penting menurut saya karena QC akan selalu bekerja sama dengan departemen lain seperti construction, engineering, dan lain-lain. Jadi kita itu sebagai leader dalam mengarahkan mereka untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar atau berkualitas. Kemudian computer skill. QC wajib bisa menggunakan komputer. Ada beberapa teman saya yang punya anggapan seperti ini. Kita QC yang sering bekerja di lapangan, jadi nggak perlu bisa komputer. Itu tidak benar ya guys. Karena kita pasti akan disuruh sama atasan untuk membuat laporan seperti mengirim email, membuat laporan inspeksi, dan lain-lain. Itu pasti dengan menggunakan komputer. Jadi kalau kita bisa, ya itu akan meningkatkan performa kita ya guys. Nah ini di sini saya akan menyebutkan beberapa program komputer yang menurut saya ya, ini menurut saya harus dikuasai. Ya nggak perlu mahir-mahir juga, nggak apa-apa. Yang penting minimal bisa lah. Di sini ada Microsoft Word, kemudian Microsoft Excel, kemudian email, dan AutoCAD. Nah, di sini record skill atau keterampilan merekam. Di sini maksudnya saya sebutkan dulu ya. Pertama, mencatat di buku. Maksudnya merekam itu mencatat di buku, memfoto, dan membuat laporan pribadi di komputer. Ya ini maksudnya gini. Kita harus bisa merekam atau mengabadikan sesuatu kejadian yang ada di lapangan. Ya saya kasih contoh. Misal kita menemukan pada welding joint pipa ada cacat visual seperti crack dan lain-lain misalkan. Ya kita tidak bisa melaporkan saja tanpa ada bukti. Jadi kita harus mencatat seperti
catat nomor joinnya berapa, catat drawing nomor berapa, proses lasnya seperti apa, dan foto-fotonya sebagai bukti. Bahkan jika kita tahu kronologis terjadinya cacat seperti apa, bisa kita catat juga ya guys. Tujuannya gini, agar kita mudah mengidentifikasi dan mudah juga untuk mengevaluasi hal tersebut agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Sekian video kali ini dari saya, semoga bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.